Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Alhamdulillah jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah dan juga pemirsa ya channel Pontianak Bertauhid. Kembali kita mengadakan kajian ya ba'da maghrib, insyaallah menjelang isya. Dan kita akan mengangkat tema atau membedah buletin kafah yang terbit setiap Jumat. Dan sebelum kita membahas ya tema buletin ini, tidak lupa ya dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingat itu dan tentu mendoakan saudara kita ya yang saat ini masih berjuang ya, khususnya di Gaza, Palestina, yang menurut berita terakhir ya sampai saat ini sudah ada 30 ribuan jiwa yang syahid ya, insya Allah. Yang kebanyakan di situ adalah wanita dan anak-anak. Maka kita mengatakan bahwa ini bukan perang itu, tapi adalah genosida. Maka kita sebagai umat Islam ya, yang merasakan penderitaan ibarat satu tubuh, tentu kita juga merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Dan tadi ya, kalau kita lihat juga saudara kita ya, khususnya di Jakarta itu juga menyerukan ya, dan khususnya di depan kedubes Amerika itu. Dan tentu juga menyuruh kepada tentunya para penguasa muslim itu, bahwa ya solusi atas Palestina itu bukan dua negara tentunya. Ibarat penjajah tidak mungkin ya kita beri tadi itu tanah di situ kan. Artinya itu adalah tanah kaum muslimin yang dibebaskan sejak zaman Umar bin Khattab ya. Jadi solusinya adalah yaitu mengusir penjajah itu, entitas ilegal ya, Zionis Yahudi, dan tentunya solusi yang paling syar'i ya, yaitu selain mengirim bantuan, obat-obatan, makanan, juga ya umat Islam perlu memahami bahwa ya solusinya adalah jihad yang tentu dikomando oleh penguasa muslim. Dan ini yang terus-menerus kita serukan. Ya jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan fokus ya membahas tema Buletin Kafah edisi 346 yang terbit 29 Zulqa'dah 1445 Hijriah atau 7 Juni 2024 Masehi, kemarin Jumat itu. Yang tentu isu ini atau di media itu sedang hangat itu dibahas. Ada yang pro dan ada yang tentunya tidak sedikit juga yang kontra ya terhadap ya TAPERA tadi ya, tabungan perumahan rakyat ya. Yang kata tabungan yang kita pahami ya dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah ya sifatnya sukarela ya. Kalau mau nabung silahkan itu. Kalau enggak juga enggak masalah. Ternyata tidak seperti TAPERA yang insya Allah akan kita bahas ini, bahwa TAPERA ini sifatnya wajib itu. Dan karena sudah diputuskan ya melalui peraturan pemerintah nomor 21 itu tahun 2024 itu, bahwa pemerintah akan melakukan pungutan atas pendapatan masyarakat dengan nama tabungan perumahan rakyat yang berlaku untuk seluruh pekerja di BUMN termasuk badan usaha milik desa juga ya, BUMDes itu, dan perusahaan swasta itu. Bahkan pemerintah juga sedang mengkaji itu kemungkinan memberlakukan pungutan ini untuk para
tadi itu driver ojek online. Nah, tentu setelah diputuskan ya keluarnya peraturan ini, ya banyak ya kalangan yang menolak itu. Ya, tidak hanya para pekerja dan buruh yang menolak pungutan ini, termasuk juga pengusaha itu yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ini atau APindo itu juga merasa keberatan itu. Karena di dalamnya kan walaupun besarnya 3% itu adalah beban tambahan bagi pekerja dan juga pengusaha itu. Karena pungutan ini akan dibagi itu. 2,5% ditanggung oleh pekerja, sedangkan 0,5%-nya dibayar oleh pengusaha. Nah, tentu kalau kita melihat ya, saat ini kan, kita harus juga memahami alasan kenapa pemerintah membuat tadi ya, tabungan perumahan rakyat ini. Nah, ternyata pemerintah beralasan itu bahwa tapera ini adalah solusi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki perumahan. Kalau berdasarkan data itu ternyata masih ada itu 9,9 juta. 9,9 juta orang Indonesia yang belum memiliki rumah. Bisa jadi masih gabung ya dengan keluarga besar itu, atau kontrak misalnya kan. Artinya rumahnya bukan atas nama pribadi tadi. Dan ada 14 juta itu warga berpenghasilan rendah itu yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Nah, dan ada 81 juta itu penduduk usia milenial itu antara 25 sampai 40 tahun. Kesulitan memiliki hunian. Nah, ini kan berdasarkan data tadi. Nah, tentu Presiden Jokowi menyatakan bahwa besaran pungutan tapera ini sudah dihitung sehingga muncul 3% tadi ya. 2,5% ditanggung pekerja, sisanya ditanggung oleh pengusaha. Nah, dan ia pun membandingkan itu pungutan tapera ini dengan kebijakan iuran BPJS. Nah, kalau kita melihat ya kembali ya, iuran BPJS ini kan awalnya ramai dikritik itu. Namun setelah berjalan banyak orang yang merasakan manfaatnya karena mendapatkan perawatan di rumah sakit tanpa dipungut biaya. Nah, tentu pernyataan dari Presiden Jokowi ini bertabrakan ya dengan kenyataannya. Kenapa? Karena beban hidup warga itu sudah begitu berat. Jika mengikuti perhitungan Bank Dunia, maka ada 40% itu, atau sekitar 110 juta ya, penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Ini data Bank Dunia ya. Nah, di sisi lain yang terbaru tadi ya, kalau melihat berita itu ada 10 juta itu penduduk generasi Z ya, atau Gen Z yang menganggur itu. Nah, tidak bersekolah, tidak ikut pelatihan dan tidak punya pekerjaan gitu. Ini 10 juta ya. Ini yang kalangan Gen Z ya, yang kelahiran tahun 2000-an kan ya. Mungkin saat ini usianya ya ada yang 20-an kan ya, atau masa-masa setelah SMA itu, dan bahkan yang baru lulus ya kuliah itu. Nah, ternyata banyak yang menganggur itu. Nah, ironinya beban hidup masyarakat justru ditambah dengan berbagai pungutan selain tapera tadi ya. Para pekerja juga kan faktanya sudah dihadapkan itu. Ada pungutan pajak penghasilan, PPh, ya, pungutan BPJS ketenagakerjaan, termasuk pajak pertambahan nilai itu, PPN ya, yang akan naik itu ya dari 11% menjadi 12% itu nanti pada awal tahun 2025 itu. Termasuk yang terbaru ya, Presiden Jokowi juga menyetujui kenaikan harga eceran tertinggi untuk beras itu. Nah, jadi bayangkan itu, bahan pokok ya, makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia itu ya harga eceran tertingginya itu sudah naik gitu. Nah, yang otomatis ya tentu akan menambah beban pengeluaran warga kan. Nah, dan termasuk ini ditambah lagi itu pungutan tapera yang sifatnya wajib kan. Nah, padahal namanya tabungan ya, tapi diwajibkan, maka lebih tepat disebut pungutan itu. Nah, termasuk di dalam peraturan pemerintah tadi itu sudah ada sanksi ya. Nah, yang bagi yang menolak tadi itu program ini, mulai dari administratif, denda hingga pencabutan izin usaha.
untuk para pengusaha ya. Nah, tentu ini fakta ya, fakta dari Tapera tadi. Jamaah Masjid Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana itu kita memandang ya, khususnya Islam ya, memandang pungutan semacam ini kan. Nah, dalam buletin kafah ini disampaikan bahwa pengambilan harta secara paksa atas harta orang lain adalah jalan yang batil, yang dilarang oleh agama. Dan di dalam buletin ini juga mengutip Quran surah An-Nisa ya, ayat 29. Yang terjemahannya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Nah, dan As-Sa'di ya, Imam As-Sa'di menjelaskan atau menafsirkan surah An-Nisa ayat 29 ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil itu. Ini mencakup ghasab itu. Ghasab itu kalau dalam di sini ya, perampasan ya, ghasab itu. Dan mencuri tadi. Juga mengambil harta dengan cara berjudi dan berbagai usaha yang tercela itu. Ini dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman itu. Fi tafsir Kalam Al-Manan itu. Dan pelaku ghasab itu bisa individu itu. Jadi dalam Islam ternyata ada ya, mengambil harta dengan cara paksa itu disebut ghasab itu. Nah, ini bisa berlaku pelakunya itu adalah individu, bisa juga penguasa itu yang mengambil harta rakyatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Seperti berbagai pungutan atas penghasilan itu, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jamaah Masjid Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, penguasa yang membuat rakyatnya menderita bahkan diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pengembala yang kasar terhadap hewan gembalaannya. Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis riwayat Muslim, inna saro ro'ai, sungguhnya pengembala itu, al-hutomatu fa iyyaka antakuna minhum, sungguhnya pengembala paling jelek adalah yang kasar terhadap hewan gembalaan. Waspadalah kalian, jangan sampai kalian menjadi bagian dari mereka. Dan jika kita melihat ya, yang menjadi objek ya dalam peraturan perundang-undangan ini, yaitu terkait rumah kan ya. Dan seperti yang kita pahami kan, maka rumah ini merupakan hak asasi ya, kebutuhan asasi setiap tentunya warga negara. Termasuk dalam pandangan Islam, hunian adalah salah satu kebutuhan yang asasi itu. Selain sandang dan pangan tentunya. Jadi setiap kepala rumah tangga wajib menyediakan tempat tinggal bagi keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tolak ya, ayat 6 itu. Tempatkanlah mereka para istri di mana saja kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka itu. Jadi berdasarkan surah At-Tolak ini ayat 6 ya, kewajiban para suami adalah menyediakan itu tempat tinggal untuk istri, telah disepakati oleh para ulama itu. Dengan begitu istri dapat terlindungi dari pandangan orang lain yang di luar rumah tadi, terjaga dari cuaca panas dan dingin itu, serta gangguan lainnya seperti binatang buas dan sebagainya. Nah, tentu kepemilikan rumah ini harus mengikuti juga kemampuan para suami. Dan Islam juga telah menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki rumah yang layak. Karena itu adalah salah satu hal yang dapat membahagiakan manusia. Nah, ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda itu, ada 4 itu perkara yang termasuk kebahagiaan itu. Yang pertama adalah
almar'ah kan ya, yaitu wanita itu atau istri solihah kan ya. Nah, yang kedua maskanu ya, wasi, tempat tinggal yang lapang. Nah, dan juga teman atau tetangga yang baik itu. Dan yang terakhir adalah kendaraan yang nyaman gitu. Nah, jadi Rasulullah juga menyampaikan ya bahwa ada 4 ya yang termasuk kebahagiaan bagi manusia, khususnya kaum muslimin ya, yaitu istri yang solihah itu, tempat tinggal yang lapang ya, teman atau tetangga yang baik itu, dan yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Nah, dan syariat Islam menetapkan bahwa seseorang bisa memiliki tempat tinggal dengan cara membangun rumah sendiri atau dengan bantuan pihak lain itu, melalui jual beli, pemberian ataupun warisan. Dan hunian itu menurut Islam bisa berupa milik pribadi atau bisa juga sekedar hak guna itu. Nah, seperti mungkin kebanyakan ya, yaitu kontrak ya, rumah pinjaman atau rumah sewa itu. Nah, seorang kepala rumah tangga yang dengan sengaja tidak menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya dianggap telah berdosa. Nah, ini kan sebagai mungkin para suami ya, kita-kita yang ada di sini, bapak-bapak kan ya. Nah, jadi adalah kewajiban kita ya untuk menyediakan hunian yang layak. Ya. Nah, karena ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, bahwa cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Apalagi kita bapak-bapak ya, mungkin juga di sini ada calon bapak-bapak kan. Bahwa ya tanggungan kita ya tadi itu istri kita dan juga anak-anak kita. Jamaah masjid An-Raqaudah yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana Islam itu memandang atau memberikan solusi itu atas hunian tadi ya, selain seruan ya kepada kaum muslimin khususnya yang memang berkewajiban ya untuk menyediakan hunian itu secara individu ya, itu para suami itu. Nah, ternyata kalau kita melihat ya, tabungan perumahan rakyat ini adalah bentuk lepas tangan itu sebenarnya, lepas tangan negara dari membantu rakyat memiliki hunian itu. Walaupun di dalam peraturan itu nanti tidak semua yang bisa mendapatkan manfaat itu, penerima manfaat itu. Karena itu berlaku untuk semua kan ya. Pungutan itu termasuk orang yang sudah punya rumah itu juga diwajibkan itu, dipotong ya 2,5% ya dari pendapatannya. Dan juga di dalam peraturan itu yang bisa mengambil manfaat dari tadi ya, dana yang dikumpulkan ya dalam program Tapera tadi itu hanya yang berpendapatan di bawah 8 juta per bulan. Itu pun tidak langsung diberikan rumah itu, tapi kita diminta untuk mengajukan tadi ya KPR lagi itu. Nah, tentu dengan bunga yang kecil katanya itu 5% itu. Yang flat ya atau 5% merata selama 30 tahun. Nah, itu penerima manfaat itu tidak semuanya itu. Jadi yang memiliki gaji di bawah 8 juta per bulan. Nah, tentu bukan dikasih rumah itu, tapi dikasih kemudahan ya untuk mengambil KPR lagi ya. Mungkin uang mukanya lah itu. Nah, artinya kan ini melalui Tapera rakyat dipaksa saling menanggung itu. Baik yang mampu maupun yang tidak mampu itu. Ini mirip seperti BPJS ya. Negara berlepas tangan dari kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara malah memaksa rakyat saling menanggung pelayanan kesehatan untuk mereka. Nah, lantas bagaimana Islam ya mengatur tadi ya? Semua ini kan, terutama yang menjadi haknya rakyat itu, baik muslim maupun non-muslim itu. Kalau di dalam negara Islam ya. Nah, ternyata Islam justru mewajibkan itu negara untuk membantu rakyat agar mudah mendapatkan tadi kebutuhan asasinya itu. Salah satunya adalah rumah. Nah, dengan apa tadi? Yang pertama negara harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat itu, sehingga rakyat punya penghasilan yang cukup ya untuk memiliki rumah baik,
rumah pribadi maupun rumah sewaan. Yang kedua, negara melarang praktik ribawi dalam jual beli kredit perumahan. Riba untuk tujuan apapun adalah dosa besar. Dalam sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan ya secara praktis di dunia ya, khususnya dunia muslim, khususnya lagi di Indonesia kan. Yaitu banyak orang kesulitan memiliki rumah pribadi itu karena terhalang oleh bunga atau riba dalam kredit jual beli rumah. Sebagian lagi terlilit utang cicilan rumah yang mengandung riba. Nah, itu yang kedua itu. Jadi negara melarang praktek ribawi. Yang ketiga, negara harus menghilangkan penguasaan lahan yang luas oleh segelintir orang atau perusahaan ya, atau korporasi. Faktanya saat ini sistem yang berlaku justru meniadakan batasan dan kontrol terhadap penguasaan lahan. Akibatnya banyak pengembang besar yang menguasai lahan yang amat luas itu, yang dibutuhkan rakyat itu. Nah, berdasarkan data konsorsium ya, pembaruan agraria atau KPA pada tahun 2019 melaporkan ada 5 perusahaan pengembang besar telah menguasai 28 kota yang baru dibangun di kawasan Jabodetabek. Mereka juga memonopoli kepemilikan lahan. Fenomena ini disebut land banking, yaitu penguasaan atas lahan yang luas namun belum digarap itu. Artinya lahannya dianggurin saja kan ya. Ya mungkin untuk menunggu ya harganya naik itu. Nah, dan artinya rakyat tidak bisa membeli tanah dan properti kecuali melalui para pengembang tersebut dengan harga yang tentunya sangat amat mahal kan. Nah, lantas bagaimana terkait pengaturan lahan dalam Islam ini? Nah, ternyata syariat Islam mengatur bahwa lahan yang selama 3 tahun ditelantarkan oleh pemiliknya akan disita oleh negara itu untuk diberikan kepada orang yang sanggup mengelolanya. Jadi kita tidak akan menemukan lahan yang yang dianggurkan ya lebih dari 3 tahun itu. Di sisi lain banyak, khususnya misalnya petani kan ya, yang punya keterampilan bertani tadi itu nggak punya lahan itu, malah dia menjadi buruh tani kan, atau menyewa itu lahannya kepada pemilik lahan tadi itu. Nah, dan ini kan sangat ironi ya. Makanya kalau kita melihat hikmah ya, kenapa syariah itu tadi ya mengatur bahwa selama 3 tahun kalau ditelantarkan tadi itu maka akan disita oleh negara tadi itu. Nah, dalilnya apa tadi? Berdasarkan ijma sahabat kan ya. Dengan cara ini praktek monopoli lahan bisa dihapuskan dan rakyat berkesempatan untuk memiliki lahan dan hunian dengan cara yang mudah. Nah, itu yang ketiga tadi itu. Jadi dengan penerapan syariah ya atas tadi pengelolaan lahan itu mencegah lahan itu dikuasai hanya oleh segelintir ya orang saja itu atau pengembang ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, negara dapat memberikan lahan kepada rakyat yang mampu mengelola lahan tersebut. Negara juga dapat memberikan insentif atau subsidi kepada rakyat untuk kemaslahatan hidup mereka, termasuk untuk memudahkan mereka memiliki hunian. Nah, ini dipraktikkan oleh Rasulullah ya saat mendapatkan kekuasaan di Madinah ya, di Yastrib ya Madinah. Nah, Rasulullah sebagai kepala negara pernah itu memberikan lahan di tanah Al-Aqiq ya kepada Bilal bin Al-Harits ya. Jadi memberikan tanah kepada Wa'il bin Hujur di Hadramaut ya. Nah, serta memberikan tanah kepada Umar dan Utsman serta para sahabat yang lain ya. Nah, termasuk juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu juga pernah memberikan bantuan dari Baitul Mal ya. Nah, untuk petani di Irak demi membantu mereka menggarap lahan pertanian ya. Juga untuk hajat hidup mereka. Negara dalam hal ini dapat memberikan insentif atau bantuan kepada rakyat dari pos kepemilikan umum. Jadi dalam
pos APBN ya bahasanya kalau saat ini ya, anggaran pendapatan belanja negara itu dalam Islam itu sudah diatur itu, mana pos pemasukan itu. Kalau kita mengkaji ya dalam kitab Al-Amwal ya, sistem keuangan Islam itu, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dijelaskan itu bahwa pos pemasukan itu yaitu ya salah satunya adalah kepemilikan umum. Apa itu kepemilikan umum tadi? Ya dari sektor tambang gitu. Nah, jadi itu tidak boleh diserahkan ke individu maupun swasta. Nah, bahkan ada yang menghitung ya, kalau kita ngelola batu bara saja, kalau dengan syariat Islam itu yang potensinya itu belasan ribu triliun. Gitu. Nah, itu bisa tentunya untuk tadi ya. Jadi apa tadi memberikan bantuan kepada rakyat itu sesuatu yang bisa kan ya, bisa dipraktekkan itu. Kalau diterapkan tadi syariat Islam itu dalam segala aspek itu. Nah, untuk satu potensi saja kan, seperti batu bara misalnya. Nah, itu bisa belasan ribu triliun itu. Sedangkan APBN kita saat ini hanya 2000 lebih ya triliun itu. Itu pun 80%-nya dari apa itu pemasukannya? Itu dari pajak. Padahal kita adalah negara yang kaya. Sedangkan di sisi lain, ya tadi tambang, hak konsesi itu malah diserahkan kepada swasta dan sayangnya juga kepada asing. Nah ini. Nah, maka kalau negara Islam tadi dalam memberikan insentif atau bantuan kepada rakyat dari pos kepemilikan umum itu, yaitu yang menjadi haknya rakyat itu, yaitu tambang-tambang itu kan milik rakyat itu, termasuk jizyah ya, kharaj dan ghanimah itu. Nah, dan seperti inilah kan ya kalau kita melihat solusi Islam ya atas problem perumahan itu bagi rakyat itu. Dan ternyata syariat Islam itu telah memiliki solusi konkret dalam persoalan ini. Nah, termasuk sudah terbukti ya dalam sejarah peradaban Islam kan. Mulai dari zaman Rasulullah itu sampai para khalifah setelahnya itu. Nah, dan sungguh Islam adalah satu-satunya ideologi yang menjamin keadilan itu, dan menghilangkan kezoliman itu, akibat hukum-hukum dan ideologi buatan manusia. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu bedah buletinnya kafah yang terbit setiap Jumat itu, yang membahas tema aktual kan ya. Dan tentu dibedah itu dari sudut pandang Islam. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.